warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Sebelum kita masuk proses pembelajaran, silakan lihat dulu sampahnya di bawah meja masing-masing. Kalau ada, tolong buang dulu. Bersih semuanya. Kalau sudah, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memupuk rasa semangat proses pembelajaran kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk belajar tentang bagian mata dan fungsinya, apakah anak sudah paham pelajaran sebelumnya? Kalau sudah, kita materi apa pelajaran sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Farzan, silakan. Magnet. Apa itu magnet? Ya, magnet itu adalah suatu benda yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang dimana jika kutub selatan berdekatan dengan kutub utara, maka benda tersebut akan terjadi tarik menarik, begitupun sebaliknya. Itulah pengertian dari magnet. Kita masuk proses pembelajarannya, yaitu bagian mata dan fungsinya. Pelajaran kita hari ini yaitunya peserta didik mampu menentukan bagian-bagian mata. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi mata.
Dan lanjut kita akan masuk ke materinya. Silakan dilihat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata memungkinkan kita untuk bisa melihat berbagai hal di sekitar kita, mulai dari benda, manusia, hewan, hingga tumbuhan. Bagian mata terbagi menjadi dua, yaitu bagian mata yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita beserta fungsinya. 1. Alis berfungsi melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. 2. Bulu mata berfungsi melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. 3. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. 4. Iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur kiblat cahaya yang masuk ke mata. 5. Sklera atau selaput putih, bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. 6. Lipatan mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Membesar dan mengecilnya pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Bagian dalam mata dan fungsinya. Selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam. Bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya. 1. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. 2. Lensa, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. 3. Otosiliaris, otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. 4. Saraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. 5. Retina, selaput yang terletak paling belakang dan dekat menghadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Lensa mata, saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana kita melihat? Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagaimana proses melihat. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. 2. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. 3. Kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. 4. Bayang benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. 5. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. 6. Bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. 1. Hipermetropi. 2. Miopi. 3. Presbiopi. 4. Astigmatis. 5. Juling. 6. Buta warna. 1. Hipermetropi. Hipermetropi atau rambut dekat adalah ketidakmampuan mata melihat benda yang jaraknya dekat karena bayangan benda jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cembung. 2. Miopi.
Miopi atau warbuk jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jaraknya jauh karena bayangan benda jatuh di depan retina. Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cekung. 3. Presbiopi. Presbiopi atau cacat mata tua adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda jarak jauh dan jarak dekat. Biasanya diderita oleh orang yang lanjut usia. Penderita presbiopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata yang bagian atasnya cekung dan bagian bawahnya cekung. 4. Astigmatis. Kelainan mata yang disebabkan kornea mata tidak rata sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan ke satu titik. Penderita astigmatis dapat ditolong dengan menggunakan kacamata silinder. 5. Juling. Juling atau strabismus adalah kondisi di mana mata tidak sejajar satu dengan lainnya. Contohnya satu mata tampak melihat lurus sedangkan mata lainnya tampak melihat ke arah lain. Kelainan mata yang disebabkan gangguan salah satu atau penggerak mata sehingga terjadi keseimbangan posisi bola mata. Ibu bisa kelihatan ganda bila melihat sebuah benda dengan dua mata. 6. Buta warna. Buta warna adalah istilah umum untuk gangguan persepsi warna. Penderita buta warna kesulitan membedakan nuansa warna atau buta terhadap warna tertentu. Buta warna tidak dapat disembuhkan. Buta warna ada dua jenis, yaitu buta warna sebagian dan buta warna total. Buta warna sebagian tidak mampu melihat warna tertentu saja, yaitu merah, hijau, atau biru. Buta warna total hanya bisa membedakan semua warna sebagai warna hitam dan putih saja atau gelap dan terang. Demikian penjelasan tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Ya, sekian materi dari bagian-bagian mata dan fungsinya. Sampai di sini apakah anak semuanya sudah paham? Kalau sudah, coba jelaskan apa itu miopi. Bergerak jauh, kondisi wanita yang tidak mampu melihat benda-benda secara garis, dijaga dari keadaan jauh. Ya, itulah penelitian miopi. Kita beri aplaus buat pasang. Selanjutnya, apa itu fungsi retina? Retina apa fungsinya? Retina yaitu berfungsi sebagai penerima cahaya dan menyampaikan informasi kepada saraf mata. Itulah fungsi dari retina. Sampai di sini apakah anak semua sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan masuk membuat tugas duduk berkelompok. Pemilihan kelompoknya ada 3. Kita akan mengerjakan lempar kerja peserta didik mengenai bagian-bagian mata, nama organ beserta fungsinya. Ini adalah PPT-nya, tolong dikerjakan. Kita akan melakukan ice breaking dulu.
sekarang hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama organ poroid, mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. 2. Resi kuning, menjadi tempat berbentuknya bayangan. 3. Saraf optik, untuk mengalirkan informasi dari otak. Demikian dari kami. ya, kita beri aplaus buat kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama loh. Nomor Cak aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pelajaran. Untuk meneruskan dan fokuskan cahaya agar jauh tempat di depan otot. Otot berfungsi menggerakkan bola mata ke berbagai arah. 9. Lapisan pembuluh darah dan pada mata terletak di antara retina dan sclera. Fungsi dari yang adalah mengalirkan oksigen dan nutrisi dari akhir retina. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Itulah presentasi dari masing-masing kelompok. Sampai di sana, apakah semua sudah paham? Kalau sudah paham, silakan kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Untuk menyimpulkan, silakan Akina. Untuk menyimpulkan. Itulah kesimpulan. Kita beri aplaus buat Akina. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Salah jaga, Bapak mohon maaf. Untuk ketua kelas silakan disiapkan berdoa untuk ulang. Lah.